jika IKN ditetapkan sebagai ibu kota negara, maka pemerintah segera menerbitkan keputusan presiden tentang pengalihan kedudukan, pemindahan kementerian atau lembaga, dan pemindahan ASN secara bertahap ke IKN dimulai dari wakil presiden. Sedangkan kesediaan anggaran dan kondisi politik saat ini, pemerintah juga dapat menggunakan IKN menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dan menegaskan kembali Jakarta sebagai ibu kota negara dengan merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Selamat malam pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi. Pekan ini muncul usulan untuk percepatan pindah ibu kota. Usul itu datang dari Partai Nasdem, isinya segera terbitkan keputusan Presiden atau Kepres yang memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Namun jika dinilai belum saatnya ibu kota pindah, maka proyek IKN bisa dimoratorium sementara, dihentikan sementara. Tujuannya agar anggaran bisa dipakai untuk hal mendesak lain menjelang penyusunan era APBN 2026. Isu anggaran IKN ini menjadi sangat penting untuk Indonesia. Jadi pertanyaannya pemirsa, sudah saatnya kah ibu kota segera pindah ke IKN? Pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi bersama saya Leonard Samosir. Ya pemirsa, apa yang sangat penting soal IKN di mata Nasdem, yaitu memastikan dulu status IKN. Apakah akan benar-benar ditetapkan menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta atau tidak. Dan pemirsa, inilah poin-poin penting usulan Nasdem soal IKN. Yang pertama, kalau IKN ditetapkan sebagai ibu kota negara, maka Presiden harus segera menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres yang mengesahkan pemindahan ibu kota dari DKI, daerah khusus ibu kota, atau sekarang daerah khusus Jakarta, ke IKN. Yang kedua, aktifkan dan gunakan infrastruktur yang sudah dibangun hingga saat ini dengan menempatkan wakil presiden dan kementerian atau lembaga prioritas sebagai pionir untuk berkantor di IKN. Kehadiran wakil presiden di IKN dianggap penting untuk memimpin pemerataan pembangunan nasional. Yang ketiga, bersamaan dengan Kepres pemindahan ibu kota ke IKN itu, Nasdem juga mengusulkan agar diterbitkan Kepres tentang pemindahan kementerian, lembaga dan aparatur sipil negara atau ASN secara bertahap ke IKN. Poin yang keempat, kalau pemerintah ternyata memilih untuk menunda sekaligus mengevaluasi menyeluruh rencana pemindahan ibu kota, maka sebaiknya keluarkan perintah moratorium pembangunan di IKN. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghemat sekaligus mendukung kebijakan efisiensi anggaran negara yang sudah sejak awal tahun ditetapkan pemerintah. Salah satu poin menarik lain usulan Nasdem adalah kalau IKN bukan menjadi ibu kota negara, maka IKN bisa difungsikan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Usulan Nasdem tentang IKN ini menjadi diskusi luas publik. Selain opsi memfungsikan IKN sebagai ibu kota Kalimantan Timur, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arya Bima punya usul menjadikan IKN sebagai kantor pusat seluruh BUMN. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adis Kadir merespons usul Nasdem dengan mengatakan kita akan mengkaji untung dan rugi IKN di stop atau menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini pemirsa, anggaran IKN menjadi sangat penting sebagai diskusi publik karena saat ini pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara era APBN 2026 sudah dimulai di DPR dan pemerintah. Sekaranglah saatnya untuk menentukan sikap. IKN di awal tercetusnya tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo dirancang tidak menggunakan APBN Rp1 pun. Namun kemudian tahun 2022 setelah Undang-Undang IKN disahkan, IKN tanpa APBN berubah menjadi IKN sebagian dibiayai APBN. Dari total biaya pusat pemerintahan dan fungsi lain di IKN sebesar Rp466 triliun, maka 20%-nya atau sekitar Rp92 triliun, begitulah kurang lebih, akan dibiayai APBN. Namun hingga tahun 2028 nanti ternyata IKN akan menghabiskan APBN sebesar Rp137,8 triliun, jauh di atas 20% dari rancangan anggaran sebelumnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.